dimulai Benar. biar semua yang berat-berat itu bisa lebih ringan dikerjakan. Benar tidak sih? Kalau kalian sudah datang ke sekolah dengan muka yang merengut, tidak ada senyum sapa gitu, kayaknya memang hari itu jadi hari paling buruk tidak sih? Kalau program kerja dari bidang pramuka apa? Lebih tepatnya sih sama saja seperti OSIS, 3S itu senyum salam sapa. Oke. Ya. Ada Karena program khusus? untuk program khusus saat ini masih belum, Oh. karena masih harus dipikirkan lagi. Bersama teman-teman teman-teman, pengurus ya, ya. tentunya ya. Oke. Apa nih Kakak Frankie, kamu penasaran apa sama Saya berdua penasaran ada nih. ini? Sebenarnya mereka ini tertarik sebagai pemimpin, menjadi pemimpin sebagai OSIS dan juga di pramuka. Nah, sejak kapan nih kamu mulai tertarik untuk menjadi pemimpin lah? Mau melatih kepemimpinan kamu, mungkin dari Belia gitu ya, dari Dari TK tuh SD kayak mungkin. dari itu tuh jiwa-jiwa leadernya tuh sudah ada gitu, atau karena pas masuk SMA lihat kakak-kakak yang dulu yang memimpin OSIS atau pramuka tuh kayak ih keren nih mereka, saya juga pengen begitu, atau seperti apa? Mungkin Peter bisa duluan? Kalau saya itu tertariknya itu pas masuk SMA, Ah. lihat ke ketua pramuka yang sebelumnya, Oke. yaitu Kakak Julio. Beliau itu adalah orang yang menurut saya orangnya tegas dan juga sangat berwibawa. Oh, tegas tapi berwibawa. Terus kamu mau ambil sikap itu juga? Ya. Woi, semoga bisa ya. Semoga Tegas sih. tapi berwibawa. Berwibawa. Itu penting karena kamu tuh memimpin di sekolah, kamu tuh seperti ya cerminan untuk sekolah gitu di luar. Jadi tetap harus wibawa tapi juga harus tegas nih untuk teman-teman ya tentunya. Kalau Willy sendiri gimana? Memimpin itu memang sudah mendarah daging kah? baru belajar? Atau baru belajar atau memang karena sudah masuk seperti kayak Willy tadi lihat kakak pramukanya baru kayaknya saya juga pengen seperti itu tuh. Kalau saya ingin menjadi pemimpin tuh dari SMP sih sebenarnya. Oh. Dari yang awal mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS itu, saya lihat kan teman saya yang terpilih, saya lihat ih keren dia. Iya. Bisa omong di depan orang banyak, terus banyak orang yang dengar. Oke, ih asik ya kamu punya pemikiran seperti itu. Justru orang-orang bilang, ih dia apa ya so sekali. Banyak juga tuh seperti itu tuh. Iya, banyak. Yang justru itu tuh bikin kamu tuh harusnya lebih semangat, menunjukkan kalau kamu tuh memang bisa tuh untuk menutup mulut-mulut orang seperti itu. Apalagi Kakak Frankie? Masih banyak sebenarnya. Iya, tapi kita harus break ya, Yes, benar. biar kita Oke, bisa menarik teman-teman nafas. berdua ya, kita akan kembali lagi saat lagi, so kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 MHz FM Mende, Teman terbaik kamu. Terus, lurus terus. Kiri, balas, kanan. Terus, ya terus. Hop, stop. Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong. Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak. Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus. Saya kan juga punya hak sekolah Pak. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Hey, teman Pro 2 kembali lagi di Sore ceria dan juga masih di generasi prestasi. Benar sekali, tapi kita masih dengan terus siapa? ngobrol nih Yes. bareng dua orang calon pemimpin SMA Negeri 1 ND. Ada Peter di sini dan juga ada Willy sebagai calon ketua OSIS dan calon ketua pramuka. Oke, kita masih terus ngobrol nih, tapi sudah ada yang masuk nih dari teman Pro 2 yang katanya tuh penasaran sama kalian berdua. Merasa pernah tidak minder atau ragu saat kamu tuh memimpin? Memang belum pernah, tapi kayak dipikirkan dari sekarang tuh seperti apa sih? Perasaan ada ragu atau minder tidak sih? Kayak saya bisa tidak kayak gitu, atau saya percaya dan saya diri, atau seperti apa? Bisa Willy duluan? Ya, jadi kemarin sebelum mau calonkan diri jadi ketua OSIS itu sempat ragu sebenarnya. Aduh, kenapa? Ragu kayak "Ih, bisa tidak ya saya pimpin SMA Negeri 1 ND, terus kayak kebetulan ini ketua OSIS yang Sebelumnya? sekarang, Oh, ya yang yang sekarang itu tuh
public speakingnya bagus, pintar, terus kayak minder begitu kayak bisa tidak seperti dia. Tapi kayaknya kalau kamu sudah punya pandangan bagus tuh ke kakak OSIS yang sekarang, kayaknya kamu harus belajar tuh dari dia. Cara memimpin seperti apa, cara public speaking seperti apa. Kalau Peter sendiri kayak gimana? Atau kayak bisa, saya yakin saya bisa. Kalau dari saya sih lebih tepatnya lebih percaya diri. Oke. Sudah yakin bahwa bisa memimpin. Asik ya. Dia Pasti nih, dia pilih sudah dia percaya nomor diri. 1 gitu. Dia sudah percaya diri tentang Pro 2. Oh keren ya, kenapa itu bisa kamu pikirkan gitu kayak satu bisa? Itu kenapa? Karena faktor ini Dari keluarga? dari keluarga juga. Oh. Dari keluarga, dari orang tua yang mendidik untuk bisa percaya diri. Ih, asik-asik, aku suka. By the way, teman-teman Pro 2 di sini juga ada calon sekretaris OSIS Mansa, Pramuka ya. Calon sekretaris sama calon wakil MPK, Oh, MPK itu apa? Majelis Permusyawaratan Kelas. Oh, zaman kita nggak ada ya, sorry. Jadi dipertanyakan itu. Oh, ini ada ya sekarang ya? Iya. Ini nanti ditanya ke orangnya langsung deh. Sebentar Ya. ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi kita terus masih mau ngobrol sama kalian berdua nih, karena menurut kalian berdua penting tidak sih jadi pemimpin yang mau mendengar? Ya, walaupun banyak walaupun kamu tuh ketua dari pengurus OSIS, ketua dari pengurus pramuka, tapi kamu merasa tidak kamu harus dengar teman-teman kamu atau dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman? Ya, menurut saya penting sih. Kenapa? Penting karena mungkin mereka punya pandangan lain terhadap kita atau punya saran yang bagus untuk kita. Mereka juga kan berhak untuk menilai kita. Kalau mungkin ada yang kurang, kita dengarkan dari mereka. Siapa tahu itu bisa menjadi pelajaran untuk kita ke depannya begitu. Oke. Terus kalau Peter sendiri gimana? Kalau menurut saya itu kita harus untuk menjadi pemimpin itu harus mendengarkan pendapat orang lain. Karena syarat untuk menjadi pemimpin yang baik itu harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kerennya dia ya. Benar-benar udah siap nih teman Pro 2 ya. Udah siap jadi pemimpin pramuka nih. Jadi wow, iya masih banyak pertanyaan nih yang masih penasaran ya teman Pro 2. Jangan lupa ya langsung saja WhatsApp di 082147650422. Oke, dan kayak gini ya, satu penasaran begini, kan memang belum memimpin ya, tapi kan kalian punya planning, punya rencana. Bagaimana ketika kalian mengadakan rapat atau pertemuan, terus ada perbedaan pendapat di situ, kalian menghadapinya itu seperti apa? Mungkin kalau versi OSISnya seperti apa? Kita tahu ya kalau perbedaan pendapat itu selalu ada nih di saat kalian mau memutuskan apapun itu, atau mungkin hanya untuk ngobrol-ngobrol tentang visi misi selanjutnya, kerja-kerja selanjutnya. Itu kalau kamu ada perbedaan pendapat itu, kamu akan ambil caranya bagaimana begitu biar bisa menemukan jalan tengahnya gitu. Kalau terdapat perbedaan pendapat dalam organisasi itu pastinya harus diperbincangkan. Benar. Ya, harus diperbincangkan, diomong, dipikir lagi lebih jauh, betul tidak perbedaan yang ada itu. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Jadi dipikirkan lagi secara baik-baik. Seperti sila keempat, musyawarah ya. Kalau Pak Peter pasti ada caranya sendiri ketika perbedaan pendapat itu muncul. Kalau saya itu lebih tepatnya itu untuk mencari solusi secara bersama dengan teman-teman. Kita duduk diskusi bersama. Jika masih terjadi juga perbedaan pendapat itu, ambil suara terbanyak? Bukan. Atau kembali ke keputusan kamu sebagai ketua? Kalau dari saya itu sebaiknya kita kembali ke suara teman kita. Mendengarkannya mendengarkan semua masukan dari pendapat ya, penting ya. By the way teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga penasaran nih gimana cara memimpin yang baik, atau mungkin bagaimana semansa ini, keadaan semansa saat kayak misalnya nanti ketika kamu bakalan jadi
OSIS, ketua OSIS dan ketua pramuka bisa juga gabung di WhatsApp Pro 2 ya di 082147650422. So kita break sejenak dan saat lagi kita akan ngobrol bareng Nisa dan juga dan siapa tadi teman satunya? Aduh, kita langsung Syafar ya. Oke teman-teman Pro 2, stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka. Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. Teman terbaik kamu. Dari Puncak Durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang,
kembali lagi kita di Suara Ceria Generasi Prestasi. Kali ini sudah tampilan yang berbeda. Benar, sudah ada siapa di sini? Ada Niza dan Syafar. Yes. Ya, benar tidak? Oke, boleh dekat lagi ke mic-nya biar suara imutnya bisa kedengaran. Jangan salah, dia kecil-kecil gini juara apa kemarin, boleh di-spill? Kemarin baru Piala Gubernur Karate. Woi, keren nih. ya. Saya merasa iri sekali ya, apalagi kamu tuh Anda tuh ya. Oke nih, ini adalah calon sekretaris Pramuka Semansa ND dan wakil ketua MPK. Kita ke wakil ketua MPK deh dulu ya, tidak apa-apa ya Niza ya. Kita nih baru pertama kali dengar MPK. Apa sih sebenarnya MPK itu? Nah, bisa dijelaskan sedikit nih biar orang-orang tahu ya, pendengar Pro 2 juga tahu. Ya, karena pendengar Pro 2 itu ada usia seperti kakak, ada usia seperti kalian. Jadi yang mungkin usia saya nih baru dengar juga nih MPK nih. Gimana tuh Syafar? MPK tuh apa? Jadi MPK itu tuh Majelis Permusyawaratan Kelas. Oh, itu kerjanya kayak gimana? Dia ini itu sebagai mengawasi kinerja OSIS. Oh. Ya. Saya pikir Dia dia seperti mengawasi DPR anak-anak ya? di kelas ya. Dia seperti DPR. MPR atau apa sih? Yang bagian pengawasan. Iya kan MPR ya. Keren. Terus Dia sebagai pengawas. itu pemilihannya sama beriringan dengan OSIS dan Pramuka atau ada pemilihan tersendiri? Tersendiri. Oh, Di kelas dan kamu? masing-masing kelasnya. Ini dipilih dari ketua kelas. Weh, berarti suara terbanyak pilih kau ya sebagai wakil. Asik. Berarti ada sifat-sifat yang bisa dipercaya nih dari kamu. Keren. Terus ini juga belum dilantik secara resmi? Ya. Masih calon juga ya berarti ya. Sejauh ini dulu kalau kamu lihat kerja-kerjanya kakak-kakak yang sebelumnya itu apa sih? Bisa diceritakan tidak sih ketika kita nih teman-teman Pro 2? Kalau misalnya saya lihat tuh dari Cafe Keren. Oh, Cafe Keren itu juga sering tuh di sini. Kenapa Cafe Keren bikin apa? Cafe Keren tuh kebetulan dulu kakak kelas dari SMP. Oke. Itu tuh orangnya tuh aktif lah kalau dibilang. Pernah ikut gabung OSIS juga dari SMP. Itu tuh Cafe Keren kakak kelas kan. Dari setiap kali pekerjaan tuh saya lihat Cafe Keren selalu aktif. Oke, jadi ini bikin kamu tuh tertarik mau MPK ini ya? Ya. Oh, seperti itu. Terus kalau Niza sendiri alasan utamanya mencalonkan diri jadi sekretaris tuh apa? Tahu ya sekretaris tuh capek. Pasti disuruh-suruh nanti sama ketua. Kenapa pilihnya? Karena memang sebelumnya pernah ikut pramuka dari SMP. Oke. Jadi sampai di SMA pengen ikut terus jadi pramuka dan kebetulan dipilih memang jadi sekretaris. Beban tidak sih pas dipilih? Niza jadi sekretaris pramuka gitu. Kalau dibilang tugasnya banyak sekali karena mengurus kegiatan absensi, benar. surat menyurat dan kalau misalnya ada persiapan hiking atau kemah pasti kamu paling repot. Terus kemarin waktu pas dipilih, kamu ekspresi pertamanya apa? Sebenarnya jangan saya atau gimana? Sebenarnya terima saja karena memang sudah percaya diri saja kalau untuk disuruh jadi pengurus atau ketua begitu. Tapi karena memang ini saya sudah biasa juga dari SMP kalau untuk memimpin begitu. Jadi sampai di SMA juga terbawa. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu minder, tetap percaya diri saja. Ih, asik ya. Tidak perlu takut, tidak perlu minder. Benar, buat apa sih takut? Itu kan teman-teman kamu. Jadi di SMP atau SMA juga itu merupakan masih proses belajar juga. Iya, dan sekarang nih seperti ini nih. Berbicara soal menjadi sekretaris nih, ada tidak pengalaman pernah menjadi sekretaris sebelumnya? Atau sekretaris kelas gitu? Cuma sebagai sekretaris kelas saja. Itu kan kerjanya tidak seberat yang sekarang ya. Bisa dikerjakan? Bisa. Nanti ya bisa ya pasti ya, harus dong. Ini cara kalian berdua bagi waktunya gimana sih? Nanti kemudian ya pas sudah berjalan nih, kan sekarang masih calon ya, pas dilantik nih, nanti kalian bagi waktu sekolah, belajar dengan menjadi ya sekretaris, menjadi wakil ketua, itu kalian bagi waktunya gimana? Nisa gimana? Karena memang ini pramuka itu kan ada jadwal pastinya. Setiap hari Jumat. Dan untuk yang kami sebagai pengurus itu di hari Kamis. Jadi ketika sekolah tetap fokus sekolah. Tidak perlu terhalang dengan kegiatan pramuka atau lainnya. Kalau Syafar gimana nanti?
Kalau MPK itu kan hanya macam mengawasi kinerja OSIS. Jadi setiap kali misalnya OSIS mengadakan acara-acara gitu atau misalnya kelas meet, mungkin siswa-siswa itu tuh bisa bantu menyalurkan surat aspirasi lah. Jadi kami tuh kerjanya cuma di situ saja. Menampung aspirasi dari teman-teman siswa yang lain ya. Jadi bisa lah bagi waktu untuk ini MPK ya MPK belajar sambil belajar. Kita kalau ngomongin program tuh bukan cuma tugas dari ketua, setuju tidak sih? Benar, itu? Iya. Itu juga bisa jadi teman-teman pengurusnya gitu. Dan juga semua anggota ini ya, tentunya di mahasiswa di MAN begitu. Bagaimana kamu kalau dikasih kesempatan nih untuk kayak ketua kamu nanti bilang gini, Niza coba pikir satu program bikin pramuka nih jadi lebih oke gitu. Kamu mau bakal bikin apa? Intinya Niza bakal buat ini yang pertama itu kepemimpinan di pramuka. Karena memang dari hal kecil saja seperti memimpin doa di depan itu tuh sudah termasuk cara memimpin yang baik. Benar. Kalau Syafar? Kalau kemarin tuh saya dengan ketua MPK tuh kami mengadakan program siswa datang tepat waktu. Terus itu kamu tunggu di depan kelas, di depan gerbang? Ini belum tahu lagi soalnya belum berjalan. Karena kami tuh lihat dari teman-teman kelas tuh kadang datangnya lebih dari jam. Benar. Itu program dari kami. Semoga programnya dapat berjalan dengan lancar ya. Dan apa ini? Program juga kan untuk mengawasi OSIS nih. Siapa tahu dalam perjalanan nanti nih ada orang yang tidak suka dengan OSIS, akhirnya dia menulis sesuatu yang jelek tentang OSIS dan melalui kamu, apa yang harus kamu lakukan sebagai wakil MPK ya? Kalau itu sebelum kami menyalurkan surat aspirasi itu kami briefing dulu dengan si teman-teman tuh. Jadi briefingnya tuh dalam surat aspirasi itu tuh tidak boleh mengisi hal-hal yang negatif, jadi harus positif. Masukan yang positif. Tapi kalau misalnya kritik akan kerjanya OSIS kenapa? Apa tidak boleh? Atau seperti apa? Bisa dijelaskan loh, tidak apa-apa. Ya, bagaimana? Kalau itu saya juga kurang tahu. Nanti baru dibicarakan lagi dengan pengurus ya, pasti ya. Kembali lagi sebelum diserahkan ke OSIS, duduk kumpul dulu, dibaca satu-satu. Wah, terus kalian bisa tanda nih, ini anak yang tulis ini siapa ini? Tapi itu harus dirahasiakan ya. Iya, itu namanya kode etik tuh. Jadi tidak boleh spill di luar nanti. Ini nih yang heads OSIS nih, ini dia. Jangan kayak gitu ya. Terus ini ya, kalau kamu ingin ubah atau perbaiki program dari pengurus pramuka yang kemarin tuh, kamu pengen ubah apa? Atau pas pengurus pramuka yang kemarin tuh semua program kerja itu yang kamu lihat ya sebagai siswa dulu sebelum jadi pengurus nih, kamu lihat programnya itu sudah oke atau perlu ada yang diperbaiki? Mungkin kalau saya rasa di angkatan sebelumnya itu pengurusnya sudah sangat oke, sudah bagus sekali. Cuma memang mungkin kami harus lebih lagi dari sebelumnya. Ya, tetap harus ya. Lebih baik dari pengurus yang sebelumnya. Terus apa lagi? Mungkin karena banyak sekali anak-anak tuh yang tidak suka ikut. Karena kan kegiatannya sore, jadi capek ya. Jadi mungkin kami akan buat pramuka itu tuh jadi bukan hanya marah-marah. Jangan ada senioritas ya. Bener, lebih kayak kekeluargaan. Justru orang tuh pengen cepat, hari pramuka cepat sudah harusnya begitu. Kayak tapi itu tuh memang tidak bisa diubah tidak sih Kakak Frankie? Dari zaman dahulu kayaknya ya pramuka itu labeling dengan senioritas. Dengan disiplin tinggi. Itu berarti di tahun kalian harus ubah ya ini. Nanti di tahun mendatang mungkin bisa menciptakan bahwa pramuka itu bukan sekedar mendidik kita untuk disiplin, tapi juga bisa fun gitu-gitu. Iya, bukan cuma ekstrakurikuler yang menyeramkan ya tentunya. Kalau MPK ini kalau boleh tahu tuh sudah berjalan berapa lama sih di Semansa ND? Atau ini mungkin baru atau mungkin pas Syafar belum masuk memang sudah ada MPK gitu? Ya, dari sebelum saya masuk sudah ada MPK. Di zaman kamu belum ada ya? Belum ada, benar. Angkatan 35, kalian angkatan berapa tadi? Saya angkatan 50. Jawaban. Seperti tertampar. Aduh, kok jauh sekali ya range-nya ini. 35 ya? Jadi memang MPK di zaman itu tuh belum ada kayak wadah untuk
menampung aspirasi-aspirasi dari kritikan, teman-teman ya. gitu. Jadi ya kalau misalnya harus ada yang perbaiki ke pengurus-pengurus zaman dulu tuh ya disampaikan secara langsung gitu. Keren kan kami juga dulu. Keren ya. Sekarang ada banyak yang berubah nih. Iya, ini kalau kita ngomongin zaman digitalisasi, ada tidak sih program-program kalian yang ambil teknologi gitu, kayak memanfaatkan teknologi gitu, kayak mungkin pramuka apa gitu yang dibikin jadi teknologi. Dulu kan ya serba harus terampil biar bisa hidup di hutan ya kayak gitu kan ya, untuk bisa bertahan hidup waktu kalian lagi seperti apa gitu. Tapi kalau sekarang ada program-program yang memanfaatkan teknologi digital tidak sih? Mungkin kami gunakan teknologi untuk cari kegiatan dari teknologi. Oke, ya, benar. Mungkin bisa lihat-lihat juga referensi dari pramuka-pramuka di sekolah lain ya. Kalau MPK tidak ada hubungannya gitu kah dengan digitalisasi atau seperti apa? Kalau kemarin itu jadi kami MPK tuh menyalurkan kan wadah aspirasi. Jadi kami membuat wadah aspirasi itu tidak hanya di bidang offline, tapi jadi bisa online juga. Jadi itu pakai Google Form atau seperti apa? Atau pakai WhatsApp begitu? Oh, atau mungkin ada ini belum berjalan ya. Jadi ini sudah tercatat Dalam nih program-programnya apa. Wih, Wow, keren. keren Oke, teman Pro2, kita break lagi ya. Yes. Sebelum itu, sebelum sesi terakhir. Jadi teman-teman masih bisa ada kesempatan nih untuk kasih pertanyaan atau mungkin salam-salam juga untuk teman-teman semansa gitu, bisa di WhatsApp Pro2 di 82147650422 dan bisa juga di mana? Langsung saja ya di komen di live Facebook kita ya, RRIND tentang Pro2. Oke, stay tune terus di 92,2 MHz Pro2 FM ND, teman terbaik kamu. Menyeberangi lautan, menjaga pulau,
sedang mendengarkan Generasi Prestasi. Yeay, masih di Generasi Prestasi. Yeay. Kita kembali berbincang dengan dua calon-calon ketua OSIS dan calon ketua pramuka. Tapi sudah masuk sesi terakhir. Iya benar ya, tentang Pro 2 ya, tidak terasa nih. Dan di sesi terakhir ini kita mau bertanya tentang harapan-harapan ke depan nih sebagai OSIS ini pasti punya program-program. Nah, apa saja nih harapan-harapan ke depannya? Tentunya dengan pramuka ya. Harapannya apa nih, Willy? Harapan saya untuk masa jabatan saya. Harapan untuk masa jabatan saya itu anggota OSISnya lebih kompak lagi. Bisa menjadi contoh cerminan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 ND. Bisa menjadi wadah, bisa menjadi panutan untuk mereka semua. Mulai dari kami dulu, kami bisa membuat yang baik untuk mereka, dan juga mereka bisa mencerminkan itu semua dari kami. Kalau dari sisi pramuka seperti apa? Kalau harapan saya yaitu cuma satu, agar pramuka Semansa itu lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena kalau sudah lebih baik pasti semuanya di jalan dengan oke ya pastinya. Nah terakhir sebelum menutup persamaan kita di sore hari ini, pesan kalian untuk anak-anak muda di luar sana nih, teman-teman Pro 2 nih, yang ketika mau jadi pemimpin tapi ada rasa takut, ada rasa minder, pesannya apa tuh? Pesannya untuk teman-teman di luar yang ingin menjadi pemimpin, harus berani, tidak boleh takut, tidak boleh minder dengan teman-teman semua, karena kita ini generasi penerus. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau dari saya pesan untuk teman-teman semua yaitu harus tetap percaya diri dan juga tidak boleh minder. Oke, teman-teman Pro 2 ya, dengar ya, kalau mau menjadi pemimpin nih tidak boleh minder dan juga harus berani mencoba. Jangan takut akan salah ya, karena memang wajar manusia itu tidak lepas dari namanya salah. Karena kita bisa belajar dari yang namanya kesalahan dan biar kita bisa tahu juga. Oke, teman-teman Pro 2 ya, tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara kita di Generasi Prestasi di sore hari ini. Kami berterima kasih kepada narasumber-narasumber, ada Willy, ada PT, dan juga tadi ada Niza, Safar. Dan Niza dan Safar ya. Terima kasih sudah mau berbagi di studio Pro 2. Jadi untuk itu jangan lupa terus saksikan Generasi Prestasi untuk edisi-edisi besok teman-teman Pro 2, karena akan ada cerita-cerita inspiratif baru yang bikin kamu tuh lebih semangat nih untuk berprestasi. Saya Putri. Dan saya Frankie. Kami pamit. Bye-bye.